Di CD tutorial ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkalibrasi osiloskop dan bagaimana cara menggunakan osiloskop di saat kita melakukan pengukuran pada ponsel. Dengan osiloskop, kita bisa melakukan pengukuran atau melihat bentuk frekuensi, melihat bentuk clock, dan kita dapat melihat bentuk data. Itu yang paling penting di saat kita mengukur ponsel. Seperti di pelatihan yang sudah saya katakan bahwa setiap handphone itu mempunyai beberapa unsur. Pertama yaitu unsur tegangan, kedua unsur clock atau frekuensi, dan ketiga yaitu unsur data. Apabila salah satu dari unsur tadi bermasalah, maka ponsel pun tidak akan dapat bekerja dengan baik. Dalam melakukan troubleshooting, tentunya kita harus mengetahui apakah ketiga unsur tadi ada atau tidak. Nah, dengan avometer kita tidak dapat mengetahui bagaimana bentuk clocknya, kita tidak dapat mengetahui bentuk frekuensinya, dan kita tidak dapat mengetahui bentuk datanya seperti apa. Karena avometer hanya dapat menampilkan nilai resistansi, jumlah arus, dan juga besaran dari voltasenya. Misalkan saja dengan penggunaan frekuensi counter. Frekuensi counter itu hanya dapat mengetahui jumlah frekuensinya saja, jumlah clocknya saja. Karena di dalam frekuensi counter itu hanya tertampil berbentuk angka saja, tidak diperlihatkan seperti apa bentuknya. Oke, jadi apabila kita ingin mengetahui bentuk denyutnya, harus seperti apa bentuk denyutnya dan harus seperti apa bentuk frekuensinya, kita perlu menggunakan osiloskop. Dan saya rasa saat ini Anda sudah bukan wajib lah, tapi haruslah Anda mempunyai osiloskop agar Anda dapat melakukan troubleshooting kepada permasalahan yang berat sekalipun. Sekarang yang perlu Anda pahami yaitu panel kendalinya. Setiap osiloskop ini mempunyai panel kendali yang berbeda. Sebagai contoh di sini ini ada osiloskop merek Leader dengan bandwidth 40 MHz. Di sini ada osiloskop digital dengan bandwidth 100 MHz merek Aten. Panel kendalinya pun di sini sama, berbeda. Di sini saya mempunyai satu osiloskop lagi, dua osiloskop lagi dengan merek Goodwill. Ini 40 MHz. Panel kendalinya seperti ini. Dan di bagian bawah di sini saya mempunyai osiloskop Gold Star. Oke. Dari panel kendali tersebut yang tadi Anda lihat, terlihat panel kendali yang sangat berbeda dan terkadang ini pun akan sangat memusingkan untuk bagaimana cara kita mengoperasikannya. Akan tetapi, sebetulnya gampang-gampang saja karena yang perlu Anda perhatikan hanya pada dua bagian saja. Yang pertama yaitu Anda pahami pada bagian volt per dip, dan yang kedua yaitu time per diff. Volt per diff minimal mempunyai dua, karena setiap osiloskop itu paling sedikit mempunyai dua channel. Ada osiloskop yang mempunyai 4 channel dan lebih banyak lagi. Dalam pengukuran handphone kita cukup menggunakan yang seperti ini saja dengan dual channel. Dan dual channel ini pun kita hanya menggunakan salah satunya saja. Kita dapat menggunakan channel 1 atau kita gunakan pada channel 2. Oke. Pada volt per dip di sini ada pengaturan. Ini adalah pengaturan volt per dip. Tujuannya untuk mengatur tampilan pada layar osiloskop ini, mengatur bagian vertikalnya.
Jadi, kita dapat merubah pada volt per dip yang channel 1 apabila kita menggunakan pada channel 1. Dan kita dapat merubah pada channel 2 apabila kita menggunakan probe di channel 2. Dan yang kedua yang perlu Anda perhatikan yaitu time per dip. Time per dip ini adalah skala untuk horizontal, untuk gelombang ke samping. Perlu Anda pahami juga di sini ada intensity, ada fokus, illumination. Fungsinya untuk seperti ini. Sebentar, saya akan hidupkan dulu. Intensity ini kita rubah, kita atur. Ini digunakan untuk ketebalan cahayanya. Sementara fokus untuk mengatur fokus. Illumination ini untuk mengatur cahaya belakang.